Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, di video ini kita akan membahas kasus yang menggemparkan warga Bandung beberapa hari yang lalu, di mana seorang wanita ditemukan terkubur di belakang rumah suami sirinya setelah 7 bulan menghilang tanpa kabar. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Irma Novitasari, wanita cantik berusia 24 tahun, dan merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Diketahui, orang tua Irma telah berpisah ketika Irma masih kecil, di mana kedua kakaknya memilih tinggal bersama dengan sang ibu, sementara Irma sendiri tinggal bersama dengan sang ayah. Meskipun tanpa kehadiran sang ibu, sejak kecil Irma dikenal sebagai anak yang baik, penurut, suka bergaul dengan teman-temannya, bahkan Irma juga gemar mengaji. Ketika dewasa kelak, Irma bercita-cita ingin menjadi seorang bidan, namun karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, cita-cita Irma tersebut pupus di tengah jalan. Meskipun begitu, Irma tidak menyerah begitu saja. Biarpun tidak menjadi seorang bidan, Irma ini memiliki bakat dan memiliki suara yang merdu, sehingga ia memanfaatkan bakatnya tersebut dengan menjadi seorang biduan. Setelah menjadi biduan, Irma sering mendapatkan job untuk manggung di berbagai acara, dan dari situlah Irma mengumpulkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Di usianya yang ke-24 tahun, ternyata Irma sudah menikah 2 kali, dan dari pernikahan pertamanya, Irma dikaruniai seorang anak. Tidak diketahui secara pasti mengapa Irma bercerai dengan suami pertamanya. Hingga akhirnya setelah sekian lama Irma berpisah dari suami pertamanya, ia menemukan sosok seorang pria yang telah mengisi hatinya lagi. Pria tersebut bernama Asep Sapudin berusia 23 tahun. Sebagai seorang lelaki, Asep merupakan orang yang sangat perhatian dan sangat mencintai Irma. Di kampungnya, Asep dikenal sangat baik dan loyal kepada teman-temannya. Bahkan, orang-orang memanggilnya dengan sebutan abang dan ada juga yang memanggilnya dengan sebutan bos, lantaran Asep adalah anak dari orang kaya. Orang tua Asep memiliki showroom mobil dan juga memiliki beberapa usaha lainnya. Singkat cerita, Asep dan Irma akhirnya menikah tapi secara siri, dan setelah menikah, keduanya tinggal di rumah Asep di daerah Ciburial, Desa Pangauban, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Sebagai seorang ibu dan seorang biduan, kehidupan Irma sendiri tidaklah mudah, banyak hal terjadi dalam hidupnya. Meskipun begitu, Irma selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk anak dan suaminya. Meskipun keduanya menikah secara siri, pernikahan mereka berjalan baik-baik saja, hingga akhirnya, setelah 1 tahun menikah, pada bulan Desember 2023, Irma diketahui tengah mengandung anak dari Asep, dan berita itu pun menambah kebahagiaan dalam keluarga mereka. Namun setelah beberapa waktu berlalu, Asep mulai merasakan adanya perubahan di dalam rumah tangga mereka, di mana Asep merasa jika sang istri mulai berubah, dari yang awalnya perhatian dengan dirinya, perhatian itu pun mulai luntur. Bahkan untuk sekedar berbincang saja sudah jarang. Awalnya, Asep menganggap itu hal biasa yang terjadi karena lelah dengan rutinitas sehari-hari. Akan tetapi, setiap kali sang istri keluar rumah, Asep merasa curiga dengan sang istri, dan ia mengira ada yang disembunyikan oleh sang istri. Kecurigaan Asep tersebut membuat dirinya berpikir jika sang istri memiliki hubungan dengan pria lain. Ditambah lagi, ada tetangga Asep yang menyebutkan bahwa dirinya pernah melihat Irma tengah bersama dengan pria lain. Hal ini membuat Asep yakin jika istrinya tengah menjalin hubungan dengan pria lain di belakangnya. Asep kemudian bertanya dengan sang istri mengenai isu perselingkuhannya. Namun sang istri Irma justru mengelak dan menyangkal tuduhan tersebut. Dan setelah kejadian itu, hampir setiap hari keduanya terlibat percekcokan. Dan akibat sering terjadinya percekcokan di antara mereka, Irma yang tengah mengandung memutuskan untuk menggugurkan kandungannya karena merasa tertekan. Tak hanya itu, keduanya juga beberapa kali pisah dan rujuk kembali sehingga Asep merasa dipermainkan, dan timbul rasa dendam dan sakit hati pada diri Asep. Lalu pada suatu hari, karena merasa sudah tidak tahan dengan hubungan rumah tangganya, Irma meminta cerai kepada Asep dan mengatakan jika dirinya sudah dekat dengan pria lain. Mendengar hal itu, amarah Asep pun semakin memuncak.
Ia lantas memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap istrinya Irma untuk menuntaskan dendamnya. Dengan dipenuhi amarah, Asep mengajak beberapa temannya untuk membantu melancarkan rencananya. Menurutnya, itu adalah cara untuk mengatasi rasa sakit hati dan pengkhianatan yang ia rasakan. Awalnya, teman-teman Asep menolak untuk membantu melancarkan rencana yang telah Asep susun. Menurut mereka mempunyai istri dan anak sehingga mereka tidak mau ambil resiko, jika suatu saat tertangkap mereka juga akan ikut hancur. Mengetahui hal itu, Asep merasa kecewa dengan teman-temannya, kalau tidak ada yang membantu bagaimana bisa Asep melancarkan rencana yang sudah ia susun. Dan meskipun teman-temannya sudah dibujuk, mereka tetap tidak mau membantu Asep, sehingga hal tersebut membuat Asep diambang keputusasaan. Karena tidak ada yang membantu, rencana Asep yang sudah ia susun pun akhirnya tertunda, dan selama penundaan itu, Asep dan Irma tinggal berpisah, di mana Irma kembali pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Asep tinggal sendirian. Meskipun tinggal terpisah, nampaknya keributan di antara mereka terus terjadi. Setiap kali berkomunikasi, hanya ada kata-kata penuh amarah dan kecewa. Asep merasa hidupnya hancur karena dikhianati Irma. Di lain sisi, Irma yang merasa hidupnya bagai diimbang-ambing, ia lantas meminta izin kepada keluarganya untuk pergi liburan bersama teman-temannya. Selain itu, Irma juga meminta izin untuk pergi ke Kalimantan, ke tempat salah satu saudaranya untuk menenangkan diri. Dan selama Irma masih bisa berkomunikasi, berarti Irma baik-baik saja. Sementara itu, Asep yang awalnya mendapatkan penolakan dari teman-temannya, ia kemudian mencari teman lainnya untuk membantu melancarkan rencananya. Dengan sedikit bujukan, Asep pun berhasil meyakinkan beberapa temannya dan mereka pun mau membantu Asep. Mereka adalah AG berusia 22 tahun, US 30 tahun, dan AK 21 tahun. Singkat cerita, setelah menyusun rencana dengan sangat matang, Asep lantas menghubungi Irma dan meminta Irma untuk datang ke rumah pada tanggal 11 Januari 2024 untuk membicarakan masalah hubungan rumah tangga mereka. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Irma pun mengiyakan permintaan Asep tersebut dengan harapan masalah yang mereka hadapi bisa segera selesai. Hingga tibalah waktunya Kamis 11 Januari 2024, Irma datang ke rumah Asep, dan ternyata kedatangan Irma di rumah Asep ini tanpa sepengetahuan keluarganya. Mereka mengira Irma masih berada di Kalimantan. Setibanya di rumah Asep, Asep lantas mengungkapkan jika dirinya ingin rujuk dengan Irma, akan tetapi Irma mengutarakan jika dirinya tidak mau rujuk dengan Asep. Ia merasa sudah capek terus-menerus berdebat dan bertengkar dengan Asep. Selain itu, Irma juga mengutarakan jika dirinya sudah dekat dengan pria lain, serta ia juga sudah menggugurkan kandungannya. Mendengar hal itu, Asep pun jadi naik pitam. Ia lantas menuju ke dapur untuk mengambil sebilah golok, lalu kembali menghampiri Irma, dan memberikan kode kepada teman-teman Asep untuk melancarkan aksinya. Tak lama kemudian teman-teman Asep datang dan segera membantu Asep, di mana Agi dan US memegangi tangan serta kaki Irma, dan di saat Irma berteriak minta tolong, US dengan sigap membekap mulut Irma. Selanjutnya, Asep lantas melayangkan golok yang ia pegang ke arah Irma tepat di bagian lehernya. Seketika cairan merah keluar dari leher Irma sehingga membuat Irma tidak bisa bertahan lebih lama dan Irma pun pergi untuk selama-lamanya. Di lain sisi, teman Asep AK telah mempersiapkan sebuah lubang di belakang rumah Asep. Selanjutnya mereka membawa jenazah Irma ke belakang rumah dan menguburkannya di lubang yang sudah dipersiapkan tadi. Usai menguburkan jenazah Irma, mereka lantas membersihkan diri serta membersihkan dari bekas-bekas tragedi itu. Tak lupa Asep juga memberikan sejumlah uang kepada teman-teman yang sudah membantunya sebelum akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, hari demi hari telah berlalu. Keluarga Irma yang tidak mendapatkan kabar dari Irma mulai merasa cemas. Mereka lantas mencari keberadaan Irma dengan menanyakannya kepada teman-teman Irma, namun mereka tidak ada yang tahu di mana keberadaan Irma. Tak lupa keluarga Irma juga bertanya kepada Asep mengenai keberadaan Irma. Kepada keluarga Irma, Asep mengutarakan jika Irma pergi keluar kota perihal banyaknya job manggung dan lain-lain. Mendengar hal itu, keluarga Irma menaruh curiga kepada Asep, karena selama ini mereka selalu terlibat keributan. Selain itu pernyataan Asep tersebut dirasa tidak relevan sebab Irma terakhir kali diketahui tengah pergi liburan. Selain itu, Asep juga mengungkapkan jika dirinya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Irma. Singkat cerita, 7 bulan telah berlalu.
Asep beserta teman-temannya hidup dengan ketenangan, akan tetapi mereka selalu dibayang-bayangi perasaan bersalah. Hingga akhirnya salah satu dari mereka merasa tidak lagi mampu menahan rasa yang selalu menghantuinya. Ia lantas menceritakan semua perbuatan yang sudah mereka lakukan terhadap Irma kepada salah satu temannya. Mendengar cerita tersebut, teman dari salah satu pelaku ini merasa sangat terkejut. Ia lantas memberitahukan cerita tersebut kepada salah satu keluarga Irma, dengan mengatakan jika mereka tidak usah mencari lagi di mana keberadaan Irma. Ia juga menceritakan semua kejadian yang menimpa Irma yang mengakibatkan Irma pergi untuk selama-lamanya. Mengetahui hal itu, keluarga Irma lantas melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dengan adanya laporan dari keluarga Irma, pihak kepolisian lantas melakukan pemeriksaan dengan mendatangi rumah Asep dan mengamankannya. Hingga akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus ini dan menangkap 3 pelaku lainnya. Setelah ketiga pelaku ditangkap, mereka diminta untuk menunjukkan di mana mereka menguburkan jasad Irma. Selanjutnya, pihak kepolisian membongkar sebuah lubang di belakang rumah Asep, dan menemukan jasad Irma yang tinggal sisa tulang belulang. Isak tangis keluarga Irma pecah ketika tulang-tulang itu diangkat untuk dievakuasi. Mereka tidak menyangka, Asep yang dikenal baik tega melakukan itu kepada Irma. Keluarga Irma berharap mendapatkan keadilan atas kepergian Irma, dan keempat pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan atas perbuatan yang sudah mereka lakukan, keempat pelaku ditahan di sel tahanan Polresta Bandung, dan dijerat dengan pasal 340 KUHP, pasal 170 ayat 3 KUHP, dan pasal 55 ayat 1.1 E KUHP, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukmat. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga, kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.